Baik, insyaallah akan kita mulai kajian kali ini. Kembali kami ingatkan kepada rekan-rekan kami masih di luar bisa langsung bergabung ke kajian. Yang ikhwan bisa duduk di dekat meja kajian dan yang akhwat bisa naik ke lantai atas. Langsung kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita di Kamis sore di Majelis Albini yang insyaallah membahas kitab Fikih Manhajus Salikin, dan hari ini akan membahas mengenai tema syarat sahnya salat bagian yang kedua. Jadi kemarin sudah bagian yang pertama, pekan ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin yang kembali insyaallah akan dibersamai oleh beliau Ustaz Zulfahmi Jalaluddin. Untuk rekan-rekan yang ikhwan bisa lebih dekat dengan meja kajian, karena salah satu adab penuntut ilmu adalah mendekati sumber ilmunya. Langsung saja kita mulai kajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Zulfahmi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada sore hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita mempelajari tentang ilmu fikih dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam rangkaian pembahasan kita dari Kitabus Shalah tentang seluk-beluk fikih salat. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan pembahasan tentang Kitabut Thaharah, seluk-beluk tentang bersuci dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Pada pembahasan sebelumnya kita telah memasuki bab tentang syurutus shalah. Ya, tentang syurutus shalah, yaitu syarat-syarat sahnya salat. Telah berlalu dua pembahasan syarat sah salat, yaitu masuknya waktu salat dan menutup aurat. Ya. Sebelumnya pada pembahasan taharah kita juga sudah bahas bahwasanya di antara syarat sah salat adalah bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Berarti sudah 4 syarat sah salat yang sudah kita bahas. Seorang muslim yang ingin melaksanakan salat, maka dia wajib memperhatikan hal ini. Dia harus melaksanakan hal ini agar salatnya sah. Sebelum dia salat, maka dia harus bertaharah terlebih dahulu, bersuci. Dia pastikan dirinya terbebas dari najis. Kemudian dia yakin bahwasanya sudah masuk waktu salat, karena salat yang dilakukan di luar waktunya tidak sah. Demikian pula dia menutup auratnya. Termasuk di dalamnya menutup aurat sehingga tidak tampak dari luar, warnanya tidak transparan. Nah, tidak transparan itu merupakan bentuk menutup aurat. Kemudian kita lanjutkan, berkata penulis rahimahullahu taala dalam kelanjutan pembahasan syarat sah salat, wa minha istiqbalul qiblat. Di antaranya, yaitu di antara syarat sah salat adalah menghadap kiblat. Kiblat di sini maksudnya yaitu Ka'bah, yang mana menjadi tujuan seorang muslim menghadapkan dirinya tatkala ia salat. Ini syarat sahnya salat. Maka apabila ada seorang muslim yang bersengaja salat tanpa menghadap kiblat, maka salatnya tidak sah.
hikmah dari menghadap kiblat ketika sholat ya, adalah sebenarnya seorang muslim ketika sholat itu menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang layak bagi badannya karena hatinya menghadap kepada Allah, maka badannya adalah dia hadapkan kepada sesuatu yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Ka'bah ya, di Mekah, Masjidil Haram. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Dan kemanapun kamu keluar, wahai Nabi dan para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawalli wajhak, maka hadapkanlah wajahmu, hadapkanlah dirimu ke Masjidil Haram. Ini dalil akan wajibnya dan merupakan syarat sah ketika seorang muslim hendak sholat. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya menghadap kiblat itu ada dua bentuk. Yang pertama istiqbal ainil Ka'bah, menghadap ke bangunan Ka'bah. Menghadap ke bangunan Ka'bah. Ini ditujukan untuk orang yang melihat Ka'bah. Ya. Jadi menghadap bangunan Ka'bah ketika sholat itu ditujukan untuk orang yang melihat Ka'bah. Atau dalam bahasa yang lain, orang yang sholat di Masjidil Haram. Ini dia wajib untuk menghadap Ka'bah. Makanya di Masjidil Haram itu shafnya itu tentu tidak lurus, karena Ka'bah itu kan hanya beberapa meter ya. Maka semua shaf di Masjidil Haram itu diarahkan untuk benar-benar menghadap bangunan Ka'bah, sehingga dia cenderung melingkar. Yang kedua, istiqbal jihatil Ka'bah, menghadap arah Ka'bah. Ya, menghadap arah Ka'bah. Ini ditujukan bagi orang yang sholat yang tidak melihat Ka'bah, seperti ya kita di Indonesia. Maka dikatakan oleh para ulama tidak wajib untuk benar-benar menghadap ke Ka'bah. Ya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "Ma bainal masyriqi wal maghrib qiblah." Ya, antara timur dan barat itu kiblat. Ini untuk penduduk kota Madinah yang saat itu berada di sebelah selatannya Mekah, kalau tidak terbalik ya. Berarti antara timur dan barat itu utara. Utaranya Madinah, Mekah. Ya. Artinya yang penting di antara timur dan barat, ya maka sudah dianggap menghadap kiblat, walaupun tidak presisi. Ya, logikanya juga mendukung hal tersebut. Kalau masjid panjang ya kan, kalau masjid lebar, tidak mungkin anggaplah masjid itu diklaim sudah menghadap benar-benar ke Ka'bah. Maka bisa kita pastikan pasti ada bagian dari shaf tersebut yang tidak benar-benar menghadap Ka'bah itu. Kan Ka'bah itu kan hanya beberapa meter. Anggaplah kalau bagian tengah diukur ini persis ke Ka'bah, menghadap Ka'bah. Tapi pasti yang di ujung sana berarti tidak. Dan gitu. Oleh karena itu, kalau sudah ada masjid, ya kan? Sudah ada masjid yang sudah terbangun dari dulu, sudah menghadap ke arah Ka'bah, walaupun dia melenceng sedikit, maka biarkan saja. Berdasarkan sabda Nabi SAW, bagi penduduk Madinah antara timur dan barat itu sudah kiblat. Ya kalau orang Indonesia, ya, pokoknya kalau arah barat itu kiblat, gitu aja. Ya. Jadi insya Allah masjid ini nggak usah dibuktikan lagi, wah melenceng 1 derajat, apalagi cuma 1 derajat. Nah itu pokoknya insya Allah kalau sudah menghadap kiblat, menghadap ke barat, ya insya Allah sudah masuk ya di dalam syariat untuk menghadap kiblat. Apalagi ya sebagian masjid yang sudah terbangun dari dulu, ya sudah terbangun dari dulu dan ya tidak asal bangun, ya sudah menghadap kiblat, walaupun ternyata setelah diuji dengan alat-alat modern ternyata melenceng sedikit, ya.
Kalau masjid kecil tidak usah dirubah. Kalau dirubah nanti semakin sedikit ya muatan ya orang yang hendak salat di dalam masjid tersebut, maka biarkan saja. Baik. Apalagi kalau terjadi lagi pergeseran misalnya kayak gitu, lempeng tektonika atau apalah, tiba-tiba berubah gitu kan, masa kita rubah lagi kan? Ini kan tentu bisa mudarat bagi kaum muslimin. Semakin bergeser, semakin sedikit jumlah orang yang bisa masuk sholat di dalam masjid tersebut. Maka ini adalah penjelasan dari para ulama. Ya, jadi menghadap kiblat itu apakah menghadap ke bangunannya bagi orang yang melihatnya, demikian pula menghadap ke arahnya bagi yang tidak melihatnya, itu adalah suatu yang hukumnya wajib dan harus kita laksanakan ketika kita hendak sholat. Ada faedah ya yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya menghadap kiblat itu bisa berbeda-beda hukumnya. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya haram, ada yang hukumnya makruh. Kalau yang wajib apa? Sholat. Ini hukumnya wajib menghadap kiblat. Yang haram menghadap kiblat apa? Buang air, ya, buang hajat, haram. Haram. Ada yang makruh, menghadap kiblat. Dikatakan oleh para ulama yang makruh menghadap kiblat adalah khotib Jumat. Ya, khotib Jumat disunahkan untuk menghadap ke para jamaah. Masih ada yang makruh, yaitu imam yang sudah menyelesaikan sholatnya. Maka imam itu disyariatkan untuk berbalik menghadap jamaahnya, bukan terus menghadap ke kiblat. Nah, ketika dia sudah membaca astagfirullah wa antas salam minkas salam tabarak ya dzal jalali wal ikram, maka dia menghadap ke jamaahnya. Ada yang hukumnya mustahab, ya. Mustahab dikatakan oleh para ulama adzan itu disunahkan untuk menghadap kiblat. Demikian pula ketika seperti berdoa, nah itu disunahkan menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat juga tidak apa-apa, tapi disunahkan. Karena itulah arah yang mulia. Itu kata para ulama. Baik. Kemudian dikatakan oleh penulis rahimahullah, "Fa in ajaza an istiqbaliha." Kalau dia tidak mampu untuk menghadap kiblat, limaradin aw ghairihi saqata, dikarenakan sakit atau sebab-sebab yang lainnya, maka gugur kewajiban ini. Ya, maka gugur kewajiban ini. Iya. Misalnya seorang yang sakit, dia dirawat di rumah sakit. Dia tidak bisa menghadap kiblat. Kebetulan tidak ada orang juga yang bisa mengarahkannya ke kiblat, maka gugur kewajiban ini. Terutama sebagian tempat tidur di rumah sakit yang sudah modern itu kan permanen, ya, permanen, tidak bisa diputar-putar gitu. Mau gimana lagi? Bisa menghadap kiblat. Apalagi kalau keadaannya lumpuh begitu, tidak bisa bergerak, maka gugur darinya kewajiban menghadap kiblat. Menghadaplah di mana pasien tersebut dihadapkan oleh tenaga medis di rumah sakit tersebut. Atau keadaan-keadaan yang lainnya, misalnya disandra, ya, diculik, ya, kalau diculik, ya tidak gugur kewajiban sholat. Apapun keadaan seorang muslim, dalam keadaan tenang, aman, dalam keadaan menakutkan, ya, tetap dia harus sholat. Ya, makanya nanti ada pembahasan sholat khauf, sholat dalam keadaan takut, walaupun sambil lari, tetap sholat. Nah, ini misalnya ketika dia disandra, misalnya diculik, ya, diikat menghadap ke utara misalnya, maka dia tetap harus sholat bagaimanapun keadaannya. Dan hal-hal yang lainnya yang membuatnya tidak mungkin untuk menghadap kiblat. Kama tasqutu jami'ul wajibati bil 'ajzi anha. Ya, sebagaimana semua kewajiban di dalam sholat itu gugur kalau tidak mampu. Semua syarat, rukun, kewajiban dalam sholat itu gugur kalau dia tidak mampu. Ya, misalnya seorang
sudah berlalu pembahasannya, nggak bisa kena air, ya sudah gugur kena air. Dia boleh bertayamum menggunakan debu. Dia nggak bisa berdiri ketika sholat, mau gimana lagi? Duduk. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah semampu kalian. Ya. Bertakwalah semampu kalian. Ya. Jadi ketika hukum asalnya itu tidak bisa dia gapai, maka dia lihat apakah ada gantinya atau tidak. Kalau ada gantinya, dia terlebih dahulu mengambil gantinya. Seperti air ada gantinya dengan debu. Ya. Berdiri ada gantinya dengan duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Ya. Dan seterusnya. Kalau tidak ada gantinya, ya mau gimana lagi? Lakukan semampunya. Bertakwalah semampu kalian, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Umar, wakana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yusalli fi safarin nafilah ala rahilati haitsu tawajjahat bihi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat ketika safar, ya, dengan sholat sunnah di atas kendaraannya, dimanapun kendaraannya tersebut mengarahkan. Ya, jadi ini keadaan kedua, ya. Bolehnya tidak menghadap kiblat. Keadaan pertama tadi apa? Ketika tidak mampu. Jadi sholat apapun itu, sholat fardu, kalau tidak mampu menghadap kiblat, boleh tidak menghadap kiblat. Ya, tidak mampu, ya. Yang kedua, sebagaimana yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat sunnah di atas kendaraan. Ya, sholat sunnah di atas kendaraan. Ya, sholat sunnah di atas kendaraan. Jadi ingat, ya, tidak semua di atas kendaraan itu boleh tidak menghadap kiblat. Ya, sebagian orang, ya, kalau mendapati waktu sholat di atas bis, ya kemana bisnya mengarah, dia sholat mengarah situ, itu keliru. Ya. Karena yang boleh hanyalah sholat sunnah. Itu pun sholat sunnah 3 ketentuannya. Sholatnya sunnah, sedang dalam perjalanan, di atas kendaraan. Gitu. Kalau kendaraannya tidak jalan, ya jangan sholat ini, sholat di atas, ya turun kalau nggak jalan. Nah, ini kan dia sholat sunnah di atas kendaraan dan sedang berjalan kendaraannya, gitu. Baik unta ataupun bis, misalnya kalau kita ingin sholat sunnah di atas bis atau kereta, maka dimanapun keretanya tersebut menghadap, ya maka tidak mengapa. Berbeda dengan sholat wajib, ya. Kalau sholat wajib, mau tidak mau harus menghadap kiblat. Kalau di atas kendaraan, ya sudah lihat. Kalau misalnya kendaraan tersebut ternyata mengarah ke timur, ya berbalik. Berbalik. Atau tunggu ketika dia belok ke barat, gitu. Ketika belok ke barat, maka sholat pada saat tersebut. Ya. Kalau di kereta itu kan biasanya ada ini, ya, ada musola atau ada di antara gerbong itu. Nah, itu bisa berdiri. Namanya sholat itu sebisa mungkin berdiri. Kalau masih bisa berdiri, jangan langsung duduk. Nah, kalau di bis ya berdiri, pegang di atas. Walaupun gerakan-gerakan yang lain tidak sempurna, memang berdiri, karena gerakan yang paling wajib dalam sholat itu berdiri. Orang sakit itu jangan langsung duduk. Kalau dia bisa berdiri. Nah, berdiri. Dia kedepankan berdiri daripada gerakan-gerakan yang lain. Ya. Makanya, ya mohon maaf ya, sebagian orang sakit itu dia bisa berjalan ke masjid. Pas di masjid duduk. Nah, itu bisa jalan, berarti bisa berdiri. Ya. Harusnya berdiri dulu. Ya, nanti ketika ruku, sujud, baru duduk. Kalau masih bisa berdiri, jangan langsung duduk dari awal. Baik, ya, jadi itu ada 2 keadaan di mana
boleh tidak menghadap kiblat. Wa fi lafdhin, yang dalam kelanjutan pembahasan dikatakan oleh penulis, ghairu annahu la yusallil maktubah. Hanya saja Nabi SAW tidak melakukan itu di salat fardu. Salat fardu. Selesai pembahasan syarat menghadap kiblat. Dikatakan oleh penulis wa min syurutiha an-niyah. Di antara syarat sah salat adalah berniat. Berniat, ya. Niat itu pengertiannya iradatul qalbi al-amala taqarruban ila Allah, ya. Keinginan hati untuk beramal dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan itu dilihat dari niatnya, dan setiap orang itu mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Niat ini merupakan syarat sah dalam setiap ibadah. Dalam setiap ibadah, niat inilah yang menentukan seorang itu mau ngapain. Dia mau sholat fardukah atau sholat sunnahkah? Dia mau sholat puasa Ramadankah atau puasa sunnahkah? Niat itu yang menjadi penentu. Dan niat ini tempatnya di hati. Niat ini tempatnya di hati. Tidak perlu dilafazkan, karena tidak pernah diamalkan, tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Maka kita ikut saja apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya yang mulia. Ya. Dan niat ini sesuatu yang mudah, ya. Gak usah terlalu ribet niat. Pokoknya kalau seseorang itu sudah berdiri hendak sholat, itu sudah otomatis berniat itu. Ya. Gak usah ini was-was, gitu kan? Ini niatnya sudah benar atau belum? Makanya ada sebagian orang, ya, Allah, ulangi lagi, Allah, ada. Sampai kalau tidak salah ingat, ya, ada yang sudah rakaat kedua, kayaknya salah ini. Oh, ulangi lagi aja di masbuk. Ini semuanya adalah was-was dari syaitan. Niat itu sesuatu yang mudah, tidak usah khawatir, ya, khawatir. Karena itu para salaf itu berkata, "Lau kallafna Allahu 'amalan bila niyyah lakana min taklifi ma la yutaq." Ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita melakukan amalan tanpa adanya niat, ya, menyuruh kita melakukan amalan tanpa adanya niat, niscaya itu merupakan perintah yang tidak mampu kita laksanakan. Kalau seorang sudah beramal itu otomatis sudah berniat. Kecuali kalau dia tidur, mimpi berjalan, maka sholat itu tidak sah memang. Tapi kalau dia sadar, menyadari apa yang dia lakukan, itu sudah otomatis berniat. Ditanya kamu ngapain sholat, ya sudah itu niat. Baik. Ya, jadi itu adalah syarat sah sholat, adanya niat ketika hendak sholat. Selesai pembahasan syarat sah sholat yang disebutkan oleh penulis di sini, sehingga total dari syarat sah sholat itu ada 6. Ya, ada 6. Rinciannya secara detail itu ada 6. Yang pertama, ya, bersuci dari hadas. Yang kedua, bersuci dari najis, ya. Yang ketiga, masuknya waktu sholat, ya. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, istiqbalul qiblat, menghadap kiblat. Yang keenam, niat. Keenam hal ini harus kita wujudkan sebelum sholat dan harus kita pertahankan sampai selesai sholat. Itu syarat. Sebelum sholat kita lakukan hal-hal ini dan harus kita pertahankan sampai selesai sholat. Sholat. Baik. Kemudian berkata penulis rahimahullah taala, wa tasihhu sholatu fi kulli mawdi'in illa, dan sholat sah itu di semua tempat, kecuali, ya, kecuali yang diperkecualikan. Ya, jadi hukum asalnya sholat itu dimanapun kita sholat sah.
Nabi SAW bersabda, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan." Ya. Dan dijadikan untuk bumi itu sebagai masjid, artinya tempat untuk sholat. Sah sholat dimanapun, di lapangan, di rumah, ya, di kantor, di kelas, misalnya, sah. Di padang pasir, di sawah, di kebun, gitu, sah. Kecuali, ya, yang diperkecualikan. Di sini disebutkan beberapa. Ada 5 yang disebutkan di sini oleh penulis. Yang pertama, fi mahalli najis. Ya, fi mahalli najis, di tempat najis. Ya, di tempat najis, seperti di toilet misalnya. Maka tidak boleh sholat di sana. Tidak boleh sholat di sana. Karena nanti tidak akan terhindar dari najis. Yang kedua, sebagaimana disebutkan oleh penulis, di tempat atau tanah rampasan. Jadi kalau seorang merampas rumah misalnya, atau merampok tanah, ya, maka sebagian pendapat mengatakan tidak sah. Ya. Walaupun pendapat yang benar yang dirojihkan oleh banyak para ulama itu tetap sah, tapi berdosa. Karena ini sesuatu yang berada di luar sholat. Tidak ada larangan khusus, ya, tidak boleh sholat di tempat terlarang atau di tempat rampasan. Yang ada adalah larangan umum, karena rampasan itu haram. Kalau sesuatu yang larangan umum tidak terkait secara khusus dengan sholat, maka nanti dia sholatnya sah, tetapi dia berdosa. Ya. Seperti memakai sutra ketika sholat. Memakai sutra ketika sholat itu sholatnya sah, tetapi berdosa. Ya. Memakai cincin emas ketika sholat, itu sholatnya sah, tetapi berdosa. Memakai baju curian ketika sholat itu sah, tetapi berdosa. Ya, karena larangan-larangan itu larangannya umum. Ya, bukan larangan khusus sholat. Tidak ada hadisnya jangan kamu pakai cincin emas ketika sholat, tidak. Tapi jangan pakai emas. Jadi sesuatu yang larangannya itu umum, bukan hanya untuk sholat, maka ketika dilakukan di sholat, sholatnya tetap sah walaupun berdosa. Amin. Pakai peci curian misalnya, nah itu sholatnya tetap sah, tapi berdosa. Berwudu dengan, ya, air curian misalnya, ya, maka sholatnya sah tetapi tetap berdosa. Jadi kesimpulannya, kalau sholat di tanah rampasan, ya, mausur, maka itu sah tapi berdosa. Yang ketiga, au fi maqbarah, di kuburan, ya, di kuburan. Ya, tidak sah sholat di kuburan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Ij'alu min sholatikum fi buyutikum, wa la tattakhiduha quburan." Jadikanlah sholat-sholat kalian itu di rumah. Jadi kalau sholat sunnah itu hukumannya di rumah, kecuali sholat fardu. Lalu Nabi mengatakan, "Wa la tattakhiduha quburan." Jangan jadikan rumah itu sebagai kubur. Apa maksudnya? Ya. Kalau rumah dijadikan tempat sholat, terus dilarang agar dijadikan kubur, berarti kesimpulannya, ya, kubur itu bukan tempat sholat, kan begitu ya? Kesimpulan logikanya begitu, logika matematisnya begitu. Ya. Maka kubur itu bukan tempat untuk sholat. Nabi SAW juga bersabda, "La tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha." Jangan sholat menghadap kubur dan jangan pula, ya, duduk di atasnya. Dikatakan oleh para ulama, hikmah dilarangnya sholat di kubur ini untuk menutup celah, mencegah, ya, sebagai saddud dari'ah, ya, mencegah pintu-pintu menuju kesyirikan. Ya. Karena kalau terbiasa beribadah di kuburan, ini bisa-bisa mengantarkan kepada hal yang lebih parah daripada itu, seperti kesyirikan, penyembahan terhadap kubur penghuninya. Ini tentu merupakan kesyirikan, dan segala hal wasilah
sarana yang mengantarkan kepada sesuatu yang haram, kepada sesuatu yang syirik, itu juga haram. Dan juga haram. Sebagaimana berzina haram, juga wasilah dan segala hal yang bisa mengantarkan kepada zina juga haram. Kecuali ada sholat yang boleh dilaksanakan di kuburan, yaitu sholat apa? Sholat jenazah. Ya, sholat jenazah. Kalau dia sudah dikuburkan misalnya ketinggalan, ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah, ya, dia kaget, beliau kaget, kenapa kok dia tiba-tiba kapan ini dimakamkan ini jenazah ini? Kenapa tidak mengumumkan kepada saya? Apalah ada temuni katanya. Kenapa kalian tidak memberitahukan saya? Maka para sahabat mengatakan, kita menguburkan jenazah ini sudah malam, jadi kita tidak enak untuk mengganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensolatinya di kuburan tersebut. Sholat jenazah juga tidak ada sujudnya, ya. Tidak sujud. Kemudian dikatakan oleh penulis au-hammam, ya, au-hammam, atau kamar mandi. Ya, tidak boleh sholat di kamar mandi. Tidak boleh sholat di kamar mandi. Ya. Dikatakan oleh Nabi SAW di Sunan At-Tirmidzi, al-ardu kulluha masjid illa al-maqbarata wal hammam. Bumi seluruhnya adalah masjid kecuali kuburan dan hammam. Ya, kecuali kuburan dan hammam, yaitu kamar mandi. Ya, kamar mandi itu tidak mesti digunakan, ada toiletnya. Ya, kamar mandi secara umum juga tidak boleh. Ya, kamar mandi secara umum juga tidak boleh. Kayak misalnya sauna gitu, tempat pemandian air panas, itu jangan juga sholat di situ. Jangan. Walaupun di situ tidak ada kloset, tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Au aqwani ibil, atau kandang unta. Nah, kandang unta itu tidak boleh digunakan untuk sholat. Terus kandang yang lainnya boleh? Boleh. Kandang kambing boleh. Kandang kambing boleh. Kotorannya kambing najis atau bukan? Bukan, ya, sudah berlalu pembahasannya. Ya. Kotorannya kambing. Kalau kotorannya unta apa najis? Tidak juga. Ya, tapi ada hadis secara khusus yang melarang untuk sholat di kandang unta. Seorang laki-laki pernah datang kepada Rasulullah SAW bertanya, "Atawadhu min luhumil ghanam?" Apakah saya perlu berwudu kalau habis makan daging kambing? Ya. Kata Nabi SAW, "Insyikta fatawadhu wa insyikta fala tawadhu." Ya, kalau kamu pengen ya silakan. Kalau kamu nggak pengen ya silakan juga, nggak usah berwudu. Kalau aku makan daging unta, kata Nabi, "Na'am fatawadhu min luhumil ibil." Ya, berwudulah kalau makan daging unta. Ya, makanya sudah berlalu pembahasannya. Ya, salah satu pembatal wudu itu makan daging unta. Ya, makan daging unta. Kalau di Indonesia, unta hanya ada di kebun binatang, nggak disebar secara umum ya dagingnya. Qala usolli fi marabidil ghanam. Ya. Bolehkah saya sholat di kandang kambing? Kata Nabi, na'am, boleh. Usolli fi mabarikil ibil. Kalau aku sholat di kandang unta, kata Nabi, tidak. Ya. Tidak. Ya, sehingga dia menunjukkan bahwasanya sholat di tempat-tempat tersebut itu tidak boleh dan tidak sah sholat di situ. Tidak sah sholat di tempat-tempat tersebut, ya, yaitu di tempat najis seperti kamar mandi, kloset dan seterusnya, ya. Ataukah bukan dalam bentuk kamar mandi tapi tempat pembuangan kotoran. Ya. Kemudian yang kedua, ya, kuburan,
kemudian yang keempat kamar mandi, dan yang ketiga kamar mandi, yang keempat kandang unta. Tidak boleh sholat di tempat-tempat tersebut. Selesai pembahasan syarat-syarat sah sholat. Syarat sah sholat. Sehingga berlalu dari kita 6 syarat sah sholat yang sudah tadi kita sebutkan. Masih ada waktu ya. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, babu sifatis sholat. Bab sifat sholat, tata cara sholat. Tata cara sholat. Biasanya para ulama ketika menyusun buku-buku fikih, ketika setelah menyelesaikan syarat sah sholat, maka beliau akan memulai dengan sifat sholat, tata cara sholat, mulai dari awal hingga akhir sholat. Nanti mencakup, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya rukun, ada yang hukumnya rukun. Ya. Sudah berlalu ya pembahasannya, perbedaan antara syarat sah sholat, rukun sholat, wajib sholat, sunnah sholat. Ya. Kalau syarat sah sholat itu tadi yang baru saja kita selesaikan pembahasannya, semua hal yang berada di luar sholat dilakukan sebelum sholat dan kita pertahankan sampai selesai sholat. Menghadap kiblat dari awal sholat, sebelum sholat kita harus menghadap kiblat, kita pertahankan sampai salam. Bersuci, kita harus pastikan, kita harus yakin bahwasanya kita tidak batal sampai kita selesai sholat. Ya kalau buang angin ya harus kita batalkan sholat kita. Ya. Menutup aurat harus kita jaga dari awal sholat hingga akhir sholat. Ya, hingga akhir sholat. Adapun rukun, wajib dan sunnah sholat, 3 istilah ini dia adalah penyusun sholat. Rukun sholat, wajib sholat, dan sunnah sholat. Kalau rukun, ya, sesuatu yang sifatnya wajib, dan dia tidak bisa gugur baik karena lupa maupun sengaja. Dia harus dilakukan. Kalau lupa, misalnya lupa duduk di antara 2 sujud, langsung berdiri habis sujud pertama, maka dia harus balik. Kalau wajib sholat, sesuatu yang hukumnya wajib tapi gugur kalau lupa, nanti diganti dengan sujud sahwi. Misalnya tasyahud awal itu bukan rukun sholat, tapi dia wajib sholat. Kalau antum tiba-tiba lupa habis rakaat kedua atau berdiri sempurna. Kalau belum sempurna boleh kembali. Kalau sudah berdiri sempurna nggak usah balik. Walaupun makmum antum subhanallah, nggak usah balik. Ya, memang berat ya kalau misalnya tidak dipahami oleh semua orang. Ini nanti setelah sholat, mohon maaf saya tadi tidak balik ke bawah karena itu hanya wajib sholat. Ya, wajib sholat. Kalau balik bisa batal. Ya, karena dia mendahulukan wajib daripada rukun. Ya, berdiri ke rakaat ketiga. Itu wajib sholat. Kalau sunnah sholat, sesuatu yang sifatnya sunnah, boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Boleh tidak dilakukan. Berkata penulis, bab sifatis sholat, bab sifat sholat. Ya. Jadi sifat sholat itu nanti pembahasannya adalah ya semua ucapan dan gerakan, ya, mulai dari takbir hingga salam. Ya. Makanya definisi sholat, aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir, muftatahatun bit taslim. Ucapan dan gerakan, ya, yang dibuka dengan takbir, ya, itu takbiratul ihram. Kemudian ditutup dengan taslim, ya, ditutup dengan salam, ya. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, yustahabbu an ya'tiya ilaiha bisakinatin wa waqar. Dianjurkan untuk mendatangi salat, ya,
dengan sakinah, dengan tenang dan waqar, penuh dengan wibawa. Penuh dengan wibawa. Ya, jadi ini adab ketika seorang muslim hendak berjalan menuju masjid untuk sholat. Ya, hendak sholat. Disebutkan dalam satu hadis tentang ganjaran bagi orang yang hendak menuju masjid untuk sholat. Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi." Siapa yang bersuci dari rumahnya, "Tsumma masya ila baitin min buyutillah." Kemudian dia berjalan ya ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, liyaqdiya fardhatan min faraidillah, untuk melaksanakan salah satu salat fardhu, kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Maka langkah-langkah yang dia jalankan ketika menuju masjid tersebut, satunya menggugurkan kesalahannya, dosanya, langkah satunya mengangkat derajatnya. Ya, mengangkat derajatnya, masya Allah ya. Ya, tapi pahala khusus ini, ya, gimana dengan takmir masjid? Nanti aku dapat keutamaan yang lain, memakmurkan masjid. Baik, jadi pahala khusus ini hanya didapatkan bagi 3 orang, Ya. Bagi yang memenuhi 3 syarat. Yang pertama, dia bersuci dari rumahnya. Jadi dia nggak sholat di masjid. Dia nggak bersuci di masjid. Dia bersuci dari rumahnya. Kemudian dia memang keluar untuk sholat, bukan untuk kuliah, masuk sholat, gitu kan? Nanti ada keutamaan yang lain. Yang ketiga, ya, dia jalan. Ya. Jadi kalau dia bersuci dari rumahnya, dia jalan menuju masjid hanya untuk sholat, maka dia berhak mendapatkan keutamaannya. Ya, keutamaan ini, yaitu langkahnya itu, ya, satunya menggugurkan kesalahannya, satunya mengangkat derajatnya. Maka di antara adab, ya, seorang muslim ketika hendak sholat adalah dia berjalan menuju masjid dengan sakinah, dengan tenang. Ya, tenang, pelan-pelan saja, santai. Dan waqar, dengan wibawa. Ya, wibawa. Ya, joget-joget jalan. Jelalatan sana sini, ya, jalan. Santai saja berjalan berwibawa sebagai seorang muslim, ya. Kalau sudah qomat, jangan lari. Nah, ini tidak waqar, tidak dan sakinah, tidak tenang dan tidak berwibawa. Ya. Kalau telat dia sudah tinggal masbuk saja, kita suruh masbuk, ya kan? Nah, kalau sudah qomat dari jauh, ya maka santai saja, jalannya tetap santai, tidak usah terburu-buru. Makanya kata Nabi SAW, ya, ketika mendapati seorang yang terburu-buru, ya, berjalan menuju masjid, kata Nabi, "Masya'nukum, kenapa kalian itu?" Kata mereka, "Kami terburu-buru menuju masjid." Maka kata Nabi SAW, "Fala taf'alu, jangan lakukan. Idza ataitumus sholata fa'alaikum bis-sakinah." Kalau kalian hendak sholat, maka kalian harus sakinah, tenang. Wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Apa yang kalian dapatkan dari sholat, ya ikuti. Apa yang kalian luput, maka sempurnakan. Ya, masbuk berarti. Kata Nabi SAW di hadis yang lain, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila shalah." Kalau kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju salat, bukan berlari. Wa alaikum bisakinati wal waqar. Maka hendaklah kalian sakinah dan waqar, tenang dan berwibawa. Wala tusri'u, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu. Jangan terburu-buru. Apa yang kalian dapatkan ikuti, dan apa yang kalian luput maka sempurnakan. Ya, maka sempurnakan. Ini adab. Ya, adab ketika hendak menuju masjid. Ya. Kalau dia lari sampai masjid terengah-engah, ya, ini nggak khusyuk nanti di sholatnya. Kemudian dikatakan oleh penulis, "Faida dakhala al-masjid qala," kalau dia masuk ke dalam masjid, hendaklah dia mengatakan, yaitu berdoa,
Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ighfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Dia berdoa membaca bismillah, ya, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ighfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Dan doa masuk masjid serta keluar masjid ini ada beberapa riwayat yang datang dari Nabi SAW. Di hadis yang lain, riwayat Imam Muslim, dikatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyaqul." Kalau kalian hendak masuk masjid maka katakan, "Allahumma ftahli abwaaba rahmatik." Nah, itu yang sering kita baca ringkas. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmat-Mu dan pintu kasih sayang-Mu. Wa idza kharaja falyaqul. Kalau dia hendak keluar maka katakan, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya, keutamaan, ya, keutamaan. Ada juga doa yang lain masuk masjid. A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Itu tadi minimal Allahumma ftahli abwaaba rahmatik ketika hendak masuk masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik ketika keluar dari masjid. Wa yuqaddimu rijlahu al-yumna lidukhulil masjid wa rijlahu al-yusra lil khuruj minhu wa yaqulu hadha dzikr. Kemudian dia mendahulukan kaki kanannya ketika masuk ke dalam masjid, ya, dan mendahulukan kaki kirinya ketika keluar dari masjid. Ya, jadi jangan kebalik. Kalau masuk ke toilet berarti mendahulukan kaki kiri, ketika masuk, ketika keluar mendahulukan kaki kanan. Ya, jadi ketentuannya kalau dalam hal-hal yang merupakan kemuliaan itu pakai kanan, ya, pakai kanan. Ya, seperti berwudu, ya, disunahkan memakai kanan terlebih dahulu, mandi, ya, memakai pakaian dari lengan kanan, memakai sandal pakai tangan kanan. Kalau melepasnya kiri, ya, kalau melepas kiri. Sisir rambut dari kepala sebelah kanan kalau ada rambutnya, ya. Kemudian yang kiri yang kebalikannya, ya, seperti masuk ke dalam kamar mandi, melepas sandal, keluar dari masjid, ya, dan seterusnya. Nah, setelah seorang masuk ke dalam masjid, sebelum dia sholat fardu misalnya, belum ditunaikan sholat, maka hendaknya dia sholat tahiyatul masjid, ya, sholat tahiyatul masjid, ya. Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'atain qabla yajlis." Kalau salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka hendaklah dia sholat sunnah 2 rakaat sebelum dia duduk. Dan ini hukumnya sunnah, ya. Hukumnya sunnah. Dan sebisa mungkin tidak ditinggalkan. Selama kita masih ada waktu, ya, belum qomat gitu kan, masih cukuplah untuk sholat, maka sholat. Bahkan ketika khatib sudah naik mimbar, sholat tahiyatul masjid. Nabi SAW pernah mendapat seorang laki-laki yang masuk masjid, ya. Kemudian dia berkata, "Kamu sholat tahiyatul masjid enggak?" "Tidak." Gitu. Ketika Nabi SAW di atas mimbar, kemudian dia mengatakan, "Qum fasholli raka'atain." Berdiri, sholat 2 rakaat. Ketika khatib sudah naik mimbar, tetap sholat tahiyatul masjid. Kalau sudah azan Jumat juga, ya, sholat tahiyatul masjid. Nah, itu beberapa adab, ya, ketika hendak sholat. Berikutnya kita bahas sedikit lagi. Fa idza qama ila sholati qala Allahu akbar. Kalau dia hendak berdiri menuju sholatnya, maka dia ucapkan Allahu akbar. Ya, Allahu akbar. Jadi kalau sholat itu hukumnya berdiri, ya. Sholat itu rukun sholat, berdiri bagi yang mampu.
Ketika dia membuka sholatnya, dia katakan Allahu Akbar. Inilah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Nabi SAW bersabda, "Iftahus sholati at-tuhur, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim." Kunci sholat itu adalah bersuci. Tak bisa sholat sebelum bersuci. Yang mengharamkannya adalah takbir. Maksudnya mengharamkan dari segala hal yang sebelumnya halal. Dengan takbir, antum sudah nggak boleh makan lagi. Kalau udah sholat, sudah nggak boleh makan. Wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkannya adalah salam. Kalau sudah salam, boleh makan. Ya, boleh makan. Dan hal-hal yang lainnya yang dihalalkan sebelum sholat. Ya. Jadi takbiratul ihram ini hukumnya wajib. Dia merupakan rukun di dalam sholat dan tidak bisa gugur, sengaja atau tidak. Harus didatangkan. Harus didatangkan. Ya. Ini juga memberikan isyarat bahwasanya tidak ada bacaan-bacaan lain sebelum takbir. Ya. Kalau sholat langsung aja takbir. Ya, berdiri sempurna, gitu. Allah Akbar, sudah. Ya, Allah Akbar. Sudah berniat dalam hati, Allah Akbar, sudah. Baca doa istiftah. Ya. Nah. Wa yarfa'u yadayhi ila hadri mankibaihi aw ila syahmati udhunaihi. Dia angkat tangannya sejajar dengan pundaknya atau dengan daun telinganya. Ya, jadi ketika seorang melakukan takbiratul ihram, dia disunnahkan untuk mengangkat tangan. Ya. Bedakan takbirnya dengan mengangkatnya. Kalau takbirnya ucapan Allah Akbar yang keluar dari lisan itu hukumnya rukun wajib. Kalau mengangkat sholat itu sunnah. Jadi kalau nggak ngangkat juga sah. Nah, kalau mengangkat tangan, dan itulah sunnah Nabi SAW, hendaknya tetap kita laksanakan. Nabi katakan, "Shallu kama ra'aitumuni sholli." Salatlah sebagaimana kalian melihatku salat. Dari rukunnya, wajibnya, sunnahnya. Ya. Di sini ada dua opsi ketika seorang hendak mengangkat tangannya ketika bertakbir. Yang pertama sejajar dengan pundaknya, sejajar dengan pundaknya, ya, sejajar dengan pundaknya, ya, pundak. Ya. Yang kedua sejajar dengan telinganya, sejajar dengan telinganya, dan tidak disyariatkan menyentuh dengan telinga. Ini bentuk was-was, dikhawatirkan was-was ini sudah sejajar belum ya? Gitu. Ya. Sejajar, perasaan saja. Tidak disyariatkan menyentuh dengan telinga, gitu. Atau memasukkan, atau ini mohon maaf ya sebagian ikhwan. Cuman gini. Ya, sampai dada. Kita pernah lihat kayak gitu ya. Atau mungkin salah satu. Ada juga yang mungkin cuma di baratnya. Fokus, apa namanya, semangat gitu. Angkat tangannya, ya, jangan ulur. Ya. Sampai ini, gitu. Ya, dia luruskan tangannya, jangan digenggamnya. Luruskan, ya, terhampar, gitu. Ya, rapat. Ya, tidak usah terlalu rapat-rapat. Ya, santai saja. Umumnya gerakan sholat itu gerakan yang santai-santai saja. Sangat bersemangat. Santai saja. Santai. Ya. Ada dua opsi ya, sebagaimana hadis-hadis dari Nabi SAW. Fi arba'ati mawadhi'. Dia melakukan ya cara tersebut di 4 tempat di dalam sholat. Pertama, ya, di ketika takbiratul ihram. Yang kedua inda ruku, ketika ruku diangkat tangannya. Jadi ruku itu ketika mau ruku diangkat juga tangannya. Wa inda raf'i minhu, ketika bangkit dari ruku. Wa inda al-qiyam min at-tashahhud al-awwal. Kama sahhat bidzalika al-hadits an Nabi SAW. Dan juga ketika
bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat berikutnya, kaum ketiga. Sebagaimana hal ini hadisnya sahih dari Nabi SAW. Jadi ada 4 tempat di mana bertakbir sambil mengangkat tangan. Pertama di takbiratul ihram di awal salat, ketiga lainnya di takbir intiqal, perpindahan ketika hendak ruku, bangkit dari ruku, i'tidal, kemudian bangkit dari tasyahud awal. Bangkit dari tasyahud awal. Terus sebelumnya tadi saya lupa sampaikan, kalau cara mengangkat tangan, momentum mengangkat tangan itu bisa bersamaan dengan takbir Allah begitu. Bisa juga diangkat dulu Allah. Bisa juga Allahu Akbar gitu. Allah Akbar dulu baru mengangkat. Boleh. Semuanya ada ya dari Nabi SAW keterangannya. Wa yad'u yadahu al-yumna 'ala al-yusra fawqa surratihi, dan dia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, fawqa surratihi, di atas pusarnya, bagian atasnya, au tahtaha, atau di bawah pusarnya, au 'ala sadrihi, atau di atas atau di dadanya, atau di dadanya, atau di dadanya. Ya, jadi setelah takbir dilepaskan tangannya, digenggam tangan kanan tersebut. Para ulama menyebutkan berbagai kaifiat cara. Ada yang meletakkan di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Gitu. Boleh saja. Ya. Kemudian diletakkan bisa di mana? Di atas pusar, ya. Atau di bawah pusar. Jangan di bawah banget, di bawah sedikit, ya. Au 'ala sadrihi, atau di atas dadanya. Ya. Boleh. Jangan di sini. Ada yang seperti itu. Melepaskannya juga biasa aja. Untuk pernah lihat kayak gitu, was-was. Ya. Allahu a'lam, mungkin alasannya supaya tangan kanan duluan. Tangan kami segera tukar gitu. Tapi ujungnya tangan kiri juga. Biasa saja. Ya, maka itulah beberapa tempat ya di mana kita boleh meletakkan tangan ketika sholat. Jadi santai saja, tidak usah terlalu. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tugas kita toleransi. Kalau memang ada dalilnya, boleh, silakan. Ya. Kalau kita ada melihat orang yang di dadanya, silakan lurus, di pusarnya, di bawah pusarnya, boleh saja. Boleh. Semua ada hujahnya masing-masing. Baik, mungkin itu saja pembahasan kita pada sore hari ini. InsyaAllah untuk kelanjutan sifat sholat Nabi ini penting sebenarnya. Karena dari awal sampai terakhir itu kaifiat yang diajarkan oleh Nabi SAW itu seperti apa, dan banyak kita jumpai model yang berbagai macam. Ini istilahnya namanya ikhtilaf tanawwu. Ya, ikhtilaf tanawwu, perbedaan pendapat yang variatif. Ya. Yang bagus sikap kita dalam hal ini, kita amalkan sesekali ini, amalkan sesekali ini. Kadang-kadang gini, kadang-kadang gini, ya. Kadang-kadang di atas bawah. Doa istiftah kadang Allahumma baik, kadang subhanakallahumma wa bihamdik, dan seterusnya. Ya. Ini wajah tua dia, seterusnya. Boleh. Ya, supaya kita ya menepati sunnah. Ya. Nabi SAW kadang mengajarkan ini, kadang mengajarkan itu. Kita cukupkan. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kalau ada pertanyaan di sisa waktu, dipersilakan. Iya, baik. Ada pertanyaan Mas Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan niat yang sering kita dengar ketika mau sholat seperti usholi fardhu dan seterusnya? Apakah tidak perlu dilafazkan? Iya. Jadi memang tidak dipungkiri ya. Ini ada keterangan dari para ulama yang mengatakan adanya lafaz-lafaz tersebut, tapi
mereka sepakat ya, kalau hal tersebut tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mereka pun juga sepakat kalau itu tidak dijaharkan, dikeraskan, disirkan saja, disirkan saja. Mereka pun juga sepakat intinya niat itu adalah di hati. Kalau seandainya apa yang ada di hati dan apa yang ada di lisan itu bertolak belakang, maka tolak ukurnya itu di hati. Tolak ukurnya itu ada di hati. Maka ya, yang terbaik ya tentu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Serta kita tidak usah menyusahkan diri kita sendiri. Jangan sampai kita ini tentu menghormati perbedaan pendapat di kalangan para ulama tanpa merendahkan. Jangan sampai kita menyusahkan ya. Kalau kita mau sholat ini apa ya niatnya? Juga jadi sholat deh. Kasihan gitu. Dan ayo sholat ini sholat jamak takhir, gimana bahasa Arabnya ayo. Misalnya sholat tahiyatul masjid, gimana bahasa Arab? Sholat gerhana ya, bahasa Arabnya gerhana apa? Kan gitu. Ya. Imaman, makmuman, mustaqbilal kiblat. Lupa, nanti nggak sah misalnya. Nah, ini khawatir ya termasuk dalam waswas. Hendaknya kita hindari. Nah, dia kalaupun ada yang mengucapkan seperti itu ya tetap sah sholatnya, tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Baik, apakah masih ada pertanyaan dari para jemaah? Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada imam ketika rakaat terakhir itu dia lupa rakaatnya misal tahiyat akhir gitu kan, tapi dia malah berdiri dengan sempurna gitu. Nah itu apakah salatnya batal sesuai dengan para jamaahnya atau jadi masuk rakaat kelima? Iya. Nah itu kan udah posisi berdiri sempurna. Ya. Nah mungkin jamaah mengingatkan dengan subhanallah gitu. Nah dia itu misal suatu kondisi imamnya itu kembali lagi. Nah apakah salat itu sah atau bagaimana? Iya, tetap sah. Yang penting dia kembali. Ya, dia kembali, jangan dia lanjutkan. Ya. Jadi ya maka disitulah tugas makmum ya, jangan membiarkan imamnya salah. Kalau dia sadar kalau imamnya telah melakukan kesalahan, maka ucapkan subhanallah bagi laki-laki, menepuk bagi perempuan, ya, maka sehingga imamnya kembali ke tahiyat lalu dia salam. Ya. Tapi dia harus tahiyat sujud sahwi, ya, karena dia telah melakukan gerakan tambahan. Ya. Apakah nanti sujud sahwinya sebelum salat? Sebelum salam boleh atau setelah salam juga boleh, sebanyak 2 kali. Sah salatnya, nanti diganti ditambah dengan sujud sahwi. Terima kasih. Lagi? Masih ada lagi? Ya, silakan. Ada lagi ya? Sini Ustaz, menyambung pertanyaan Nabil. Jadi kalau semisal sang imam itu udah kembali berdiri dengan sempurna, lalu tiba-tiba dia ingat itu, apakah rentetannya harus ruku lalu sujud lalu tahiyat akhir atau langsung ke tahiyat akhir aja? Ini rakaat kelima. Betul. Harusnya 4 rakaat. Betul. Langsung. Tadi sebelum naik dia udah tahiyat apa belum? Kalau sudah tahiyat kan berarti sudah selesai tahiyat. Tapi harusnya nggak tahiyat ya, karena dia kira baru rakaat keempat. Ya berarti dia harus tahiyat dulu. Kalau dia berdiri langsung dia duduk. Jangan lewati ruku lagi. Ya, terus supaya orang lihatnya nggak salah dia ruku aja nanti cepat gitu. Enggak. Nanti malah batal sholatnya. Itu sengaja menambahkan gerakan dalam sholat yang tidak disyariatkan. Kalau dia ingat langsung dia duduk, dia tahiyat, selesaikan tahiyat, kemudian dia sujud sahwi lalu salam. Ya baik, mungkin kita cukupkan untuk pertanyaan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah jazakumullah khairan pada Ustaz Fahmi yang telah menyampaikan materi yang sangat penting bagi kita ya tentang sholat yang menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim. Kemudian kami informasikan kepada para jamaah bahwasanya insyaallah hari ini adalah kajian terakhir kita untuk semester ini. Karena insyaallah pekan depan ada UAS dan kemudian ada libur semester. Lalu kapan kita mulai kajian lagi? Silahkan teman-teman mengikuti media sosial Majelis Sabini. Di Instagram Majelis Sabini ada di Majelis Sabini UPNIK. Jadi silahkan di follow dan nanti bisa update kabar-kabar tentang Majelis Sabini, poster-poster yang bermanfaat dan juga info kajian bisa dilihat di sana.
Mungkin demikian dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman yang hari ini hadir bisa kembali bersemangat hadir di kajian setelah ujian ini, setelah semester baru nanti. Demikian kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jemaah untuk menyesuaikan tempat untuk mendapat hidangan makanan, dan untuk panitia silakan bantu beres baju.